that night, the Holy Spirit came so mightily upon us. We went home drenched in the presence and the power of the Spirit of God. Shortly after this, I was invited by Kenneth Wong to go to Anglican High School to share my testimony. You know, I wasn't really a preacher back then. I just was asked to share a testimony. So I shared for 15 minutes, 1-5. And revival broke out. At that time, I was attending a little neighborhood church of 60 members. Just 60 members. In 2 years, that little church grew to 500 people. Oh, go ahead and praise the Lord. Hallelujah. Oh, come on, give the Lord a big hand. I love revivals. Kepenuhan Roh Kudus mutlak menjadi bagian orang percaya. Saudara lihat, nggak akan terjadi ini itu mesti begini kalau tidak penuh dengan Roh. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Mari kita belajar berdoa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kita, di sekeliling kita, atau di dalam hidup kita, mari saudara, kita tetap bersukacita dengan mengucap syukur. Jangan takut memberi, saudara. Ketika engkau memberi, ketika kita memberi, kita tidak akan jatuh miskin. Haleluya. Apa kabar jemaat Karmel? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita lambangkan tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara siap menerima lawatan Tuhan dan kemenangan pada saat ini? Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima dan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus.
dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Yes, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yes, Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat kami, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, ku menyembah, ku menyembah. Yes, Lord. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku
pada siang hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima kemenangan dari Engkau Tuhan. Dan kami siap akan memuji dan membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak, kami tegih di dalam nama Yesus. Kami mau membebaskan jiwa kami untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Yes, haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang kita lalui hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ada firman yang selalu mengingatkan kehidupan kami Tuhan. Ya Allah bersikir. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang katakan Kau ku nantikan, Kau yang ku sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, glory hanya bagimu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami. Pagi hari ini seberapa banyak dari kami yang bawa persoalan hidup kami, yang bawa penderitaan hidup kami, yang bawa sakit penyakit kami, yang bawa pergumulan kami. Tetapi dengan iman kami berkata, kami punya Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan akan berkarya untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Hari ini, saat ini Tuhan, kami mau duduk dan nikmati suara Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Tegur setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kuatkan setiap kami, ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa ada Tuhan di atas segala-galanya. Ada Tuhan pembela kami, ada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kuasa iblis, setan, roh jahat, penghulu dada dan kuasanya Engkau tidak berhak di sini. Engkau tidak berhak mengganggu kami, karena ruangan ini, hati dan pikiran kami sudah dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan mimbar dan pelayan-pelayan Tuhan. Pagi hari ini Bugem bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan mau berterima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan Bugem untuk menyampaikan berita firman Tuhan, yang kita yakini dan kita imani bahwa firman Tuhan itu adalah pertolongan yang paling utama bagi kita. Amin, saudara. Berapa banyak yang ingin dilawat lewat firman Tuhan pagi hari ini? Semua kita mau dilawat, semua kita mau dikuatkan, semua kita mau diberkati. Mari responi firman Tuhan pagi hari ini, karena firman itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara, menegur dan menguatkan setiap kita. Hari ini Bugem ingin berbicara tentang ada sebuah dialog antara Yesus dan Simon Petrus. Saudara mungkin sudah tahu itu di dalam, mari buka Alkitabmu saja di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 15, 16 dan 17. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15, 16 dan 17. Saudara sudah dapat? Katakan amin. Oh, sudah ada di depannya saudara. Ayo mari kita sama-sama diberkati baca firman ini. Dalam hitungan yang ketiga kita baca ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2, 3. Sesudah sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hari ini firman yang sama, pernyataan yang sama, pertanyaan yang sama datang bagi saya dan bagi kita semua. Bugem namanya Esti ya. Tuhan berkata, "Esti, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan pertama mungkin akan segera Bugem jawab dengan, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Kemudian Tuhan datang lagi berkata, "Esti, apakah engkau mengasihi aku?" Ini dalam benak dan pikiran Bugem udah mulai ada kenapa dua kali ya? Tapi dengan segera Bugem akan jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi yang paling saudara? Yang paling mungkin, ini kalau Bugem ya, nggak tahu yang lain. Yang paling mungkin nusuk perasaan ketika pertanyaan yang sama. Sekali lagi, pertanyaan yang sama diulang untuk ketiga kalinya. Ketika pertanyaan yang sama diulang untuk yang ketiga kalinya, ini Bugem ya, kalau Bugem akan diam sedikit, diam sebentar, dan akan mulai berpikir. Dan kemudian akan mulai menyadari, ini ada sesuatu. Ada sesuatu sampai diulang sampai 3 kali. Diulang 2 kali aja kayaknya udah agak nyentil hati ya, sudah 3 kali. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pengulangan pertanyaan 2 kali, bahkan sampai 3 kali, itu menunjukkan betapa hal itu atau pertanyaan tersebut itu adalah benar-benar hal yang serius dan terlalu amat sangat penting. Katakan amin. Lihat dulu kiri, lihat kanan dan katakan penting banget. Penting banget. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon? Ada catatan-catatan yang Bugem baca di buku. Ada tafsiran-tafsiran yang menyatakan bahwa pertanyaan Yesus sampai 3 kali itu berhubungan dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus pada waktu Yesus mau diserahkan. Karena kejadian dalam Yohanes pasal 21 ini, saudara, ini adalah kejadian yang terjadi sesudah Yesus bangkit. Dan ini kejadian yang ada di dalam Yohanes pasal 21 ini adalah kejadian di mana Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya. Sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya kepada murid-murid, saudara. Nah, Simon diingatkan oleh Tuhan, oleh 3 kali pertanyaan Tuhan.
Simon diingatkan lagi tentang bagaimana dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Makanya pertanyaan yang sama itu diulang oleh Yesus. Ketika pertanyaan yang ketiga disampaikan, Petrus kemudian menjadi sedih, saudara. Karena itu yang Alkitab kita catat, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Petrus pada waktu pertanyaan pertama dan pada waktu pertanyaan yang kedua itu belum sedih. Petrus sedihnya pada waktu pertanyaan yang ketiga. Karena Petrus baru menyadari pada waktu Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya. Saudara, nah Petrus sadar bahwa Yesus ternyata telah mengulang pertanyaan itu 3 kali. Pada waktu ketiga kali Yesus berkata, Simon, 3 kali loh. Kemudian baru Simon sedih, baru dia menyadari, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi saya dan bagi saudara, bahwa kenapa Yesus mengulang pertanyaan yang sama 3 kali kepada Petrus, itu menunjukkan betapa kerasnya ujian atau testing yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dalam persoalan kasih. Karena yang ditanyakan Yesus 3 kali apa saudara? Apa saudara? Kasih. Tentang kasih, saudara. Jemaat Karmel masih punya kasih? Masih punya kasih? Amin. Saya percaya kalau kita tetap berjalan dalam kebenaran, mau selalu peka dengan suara Tuhan, kasih itu pasti akan bertahta, berkuasa, dan menguasai hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Nah, hari ini ada 3 poin yang ingin Bugem sampaikan sehubungan dengan kasih atau cinta. Nah, tema Bugem hari ini adalah apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi tema hari ini, apakah engkau mengasihi Tuhan? Poin yang pertama yang ingin Bugem share pagi hari ini bagi kita semua. Simak baik-baik. Sekalipun poin-poin ini sangat sederhana banget, tetapi ini yang terjadi dalam keseharian kita. Hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, poin yang pertama, yang beneran cinta Tuhan. Tolong angkat tangan dulu. Yang beneran cinta Tuhan, saudara. Puji Tuhan, semua angkat tangan. Poin yang pertama, yang beneran cinta Tuhan tidak akan membalas yang jahat dengan apa, saudara? Sekali lagi poin yang pertama, yang benar nih, cuma yang beneran ya, karena ada yang pura-pura. Yang beneran cinta Tuhan tidak akan pernah membalas yang jahat dengan jahat. Katakan amin. Ada yang difitnah di sini hari ini? Minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, ada yang difitnah? Gak ada yang berani angkat tangan. Ada yang diperlakukan dengan tidak adil, ada istri, ada suami, ada orang tua, ada anak-anak yang terluka karena perlakuan yang tidak adil. Boleh angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan. Ada yang diperlakukan dengan tidak baik? Oh, ada yang angkat tangan. Ada yang diperlakukan dengan tidak baik? Terima kasih buat kejujurannya ya Jos ya. Tuhan berkati. Ada yang diperlakukan dengan tidak hormat? Tidak dihormati, dan itu membuat kita terluka. Suami yang tidak dihormati istri, istri yang tidak dihormati suami, anak-anak yang tidak dihormati, dihargai oleh orang tua, dan orang tua yang tidak dihargai oleh anak-anak tidak mungkin tidak terluka. Katakan amin. Kemudian poin yang berikut, ada yang sedang menyimpan dendam hari ini. Karena apa? Karena diperlakukan dengan tidak baik. Karena diperlakukan dengan tidak adil. Karena diperlakukan dengan tidak ada rasa hormat sama sekali. Aduh, udah gua tolong, tiap dia susah gua tolong.
Tiap dia perlu gua tolong, tiap dia begini ada gua, tiap dia menderita ada gua, tiap dia ada masalah larinya ke gua tolong. Giliran sekarang, lah. Diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak hormat. Mungkin oleh teman Anda di kantor, mungkin oleh atasan saudara, mungkin oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga akhirnya ada luka di hati kita. Kemudian mungkin mulai timbul dendam saudara. Sakit hati karena terluka. Dan hari ini ada yang duduk di gereja, di kursi gereja ini. Sedang mengambil keputusan, gua gak mau ketemu dia lagi. Gua gak mau lihat dia lagi. Gua gak mau urusan lagi sama dia, cukup. Tetapi hari ini firman Tuhan datang bagi saya dan bagi saudara. Firman Tuhan bilang, yang beneran, sekali lagi poin yang pertama. Yang beneran cinta, sekali lagi yang beneran ya. Karena ada yang pura-pura. Yang beneran cinta Tuhan itu tidak akan pernah membalas fitnahan orang. Perlakuan tidak adil orang. Perlakuan tidak hormat orang. Perlakuan orang lain yang tidak menghargai, tidak mengasihi kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas. Karena hati kita penuh dengan cinta saudara. Amin. Karena hati dan pikiran kita dipenuhi dengan cinta kasih akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mereka yang mengasihi aku itu melakukan segala perintahku kata Tuhan. Katakan amin saudara. Matius 6 ayat 12. Ayat 14 dan ayat 15 di situ ada doa Bapa kami yang berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau saya dan saudara mengampuni salah orang, Bapa yang di sorga apa saudara? Akan mengampuni saya dan saudara juga. Katakan amin saudara. Hari ini Bugam ingin katakan, yang cinta Tuhan pasti mengampuni. Katakan amin. Lihat kiri, lihat kanan dan katakan, cinta Tuhan ampuni. Yang cinta Tuhan pasti membalas yang jahat dengan kebaikan. Katakan amin saudara. Karena itu perintah Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti lakukan. Amin saudara. Dan ada satu solusi bagi yang sulit untuk mengampuni. Karena mungkin ya sudah terlalu sakit mungkin ya saudara. Sudah terlalu perlakuan sudah sangat menyayat hati. Mungkin bertahun-tahun diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, dengan tidak hormat. Mungkin belasan tahun diperlakukan dengan tidak baik, dengan kasar. Mungkin sudah puluhan tahun diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Tetapi hari ini firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berapa banyak yang rindu kesalahannya diampuni? Setiap hari sebelum kita menutup mata untuk tidur pada malam hari ini, siapa yang suka berdoa? Pasti bilang, ampuni kesalahanku sepanjang hari ini. Amin saudara, mau diampuni, ampuni dulu kata Tuhan. Mau diampuni, lepaskan pengampunan dulu firman Tuhan bilang. Amin saudara. Poin yang kedua, tadi yang pertama yang beneran cinta Tuhan tidak akan membalas yang jahat dengan jahat. Poin yang kedua, yang beneran cinta Tuhan tidak akan apa saudara? Tidak akan apa saudara? Cinta uang. Karena Tuhan bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Kalau cinta kita lebih kepada uang, cinta kita kepada Tuhan akan berkurang. Amin. Gak ada yang gak perlu uang saudara, semua perlu uang. Bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan ini butuh uang, butuh dana yang gede saudara. Amin. Semua kita butuh uang saudara, untuk makan, untuk sekolah,
untuk anak-anak kita, untuk kehidupan sehari-hari. Kita perlu uang, nggak perlu daun saudara. Daun buat dimakan jadi lalapan saudara. Tetapi kita perlu uang untuk bayar uang sekolah anak. Amin. Kita perlu uang untuk isi bensin motor kita, mobil kita. Kita perlu uang untuk bayar angkot kita ke sekolah, ke kerjaan atau ke gereja, saudara perlu uang. Tetapi kalau cinta akan uang itu melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan tidak mau saudara. Terbukti Anda tidak cinta Tuhan. Kalau ternyata uang di atas segala-galanya, berarti cinta kita kepada Tuhan jauh di bawah uang. Uang mengalahkan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10a berkata, karena akar apa saudara? Akar apa saudara? 2, 3, 5, 10 kejahatan. Firman Tuhan gak bilang gitu saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, karena akar segala kejahatan itu karena cinta uang. Masih mau cinta uang daripada Tuhan saudara? Masih lebih mengejar uang daripada Tuhan saudara? Hari-hari ini Bugem berulang kali menyampaikan firman tentang bersiap saudara, berjaga-jaga saudara, bangun. Kalau ada yang rohaninya lagi tidur, bangun. Kalau ada yang rohaninya mati, bangun, minta Tuhan bangkitkan. Karena kita sedang menantikan detik-detik kedatangan Tuhan. Katakan amin saudara. Persiapkan diri saya dan saudara sebaik-baiknya. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan 5 anak darah yang bodoh. Sama ke gereja, sama-sama. Melayani sama. Memberi sama. Mengembalikan milik Tuhan sama. Sama saudara. Yang menjadi perbedaan antara yang pinter dan yang bodoh. Yang pinter mempersiapkan minyak. Minyak cadangan saudara. Saudara, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Roh yang ada di dalam hidup kita jangan dimatiin dengan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Karena roh bisa pergi tinggalkan hidup kita. Roh Kudus bisa tinggalkan hidup kita. Kalau setiap hari cara hidup kita adalah cara hidup dalam kekejian. Cara hidup yang menyakiti hati Tuhan. Cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Roh Tuhan bisa meninggalkan kita. Seperti yang dialami oleh Raja Saul saudara. Saul pernah diurapi oleh Tuhan? Pernah. Saul pernah dipenuhi dengan roh Tuhan? Pernah. Tapi ada satu titik, ada satu momen di mana roh Tuhan harus keluar dari hidup Saul. Karena Saul tidak menjaga hidup dengan baik. Katakan amin saudara. Nah hari-hari ini yang cinta Tuhan, Anda gak akan cinta uang lebih dari segalanya. Karena uang itu adalah akar dari setiap persoalan. Uang itu akar dari segala kejahatan. Cintai Tuhan lebih daripada uang. Kejar perkenanan Tuhan daripada kejar uang. Sekali lagi kita semua perlu uang. Tetapi jangan sampai dimanipulatif oleh iblis. Jangan sampai iblis bikin ngerecokin kita dengan ada ibadah. Ada pelayanan. Ada pekerjaan kerajaan sorga yang tidak harus dilakukan. Tetapi karena harus meeting. Mau ketemu ini, mau ketemu gubernur, mau ketemu. Anda sedang menempatkan manusia, menempatkan uang di atas segala-galanya. Dan kalau terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu seperti itu, roh Tuhan bisa pergi tinggalin kita. Karena Tuhan merasa Dia tidak punya tempat yang utama di hati kita. Saudara, ciri-ciri orang yang cinta uang. 1, sulit memberi, sulit berkorban. Yang kedua, ciri-ciri orang yang cinta akan uang. Sulit mengembalikan milik Tuhan. Ada yang lagi masuk daftar ini saudara, sulit banget memberi, sulit banget berkorban, sulit banget kembalikan milik Tuhan. Padahal itu milik Tuhan. Mutlak milik Tuhan.
kemuliaan, pujian, hormat, dan 10% itu milik Tuhan. Kami Gembala GPDI Karmel sampai saat ini mengembalikan perpuluhan milik Tuhan di Majelis Daerah DKI Jakarta dengan taat dan dengan setia. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang cinta uang, sulit banget memperhatikan kehidupan orang lain. Saudara, di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, di situ ada hak milik orang lain. Ada hak milik anak yatim. Ada hak milik anak piatu. Ada hak milik anak yatim piatu. Ada hak milik janda-janda miskin. Ada hak milik orang-orang susah. Ada banyak anak-anak di jembatan, saudara. Mereka tidur di kolong jembatan. Mereka tidur hanya di atas tanah, saudara. Beralaskan tanah, atapnya langit. Mereka perlu perhatian kita. Ada yang peduli terhadap mereka. Ada yang peduli terhadap anak-anak yang ada di jalanan. Ada yang peduli terhadap orang-orang tua. Bugem dan perkumpulan teman-teman Bugem, kami melakukan hal ini setiap bulan. Saudara yang mengembalikan perpuluhan, khususnya yang bawa ke gereja, tolong angkat tangan. Perpuluhanmu dipergunakan untuk ini. Kami pergi mengunjungi ini. Selamat datang di panti asuhan, apa tadi itu jawaban doa. Ini di Depok. Saudara Bugem sedikit bersaksi. Waktu kami datang ke tempat ini, 1 hari sebelum kami datang ke tempat ini, kami bingung mau bawa bantuan ini ke panti asuhan mana. Karena kami selalu minta Tuhan tunjukin kami mana panti asuhan yang benar-benar perlu untuk dibantu. Karena ada banyak panti asuhan yang mewah sekarang, saudara. Dan Tuhan tunjuk kami harus ke sini, ke Sawangan Depok nih, saudara. Saudara, sebelum kami pulang ada Jimmy. Mana Jimmy ada kan ya? Ada Jimmy. Kami bawa bantuan dan saudara, sebelum Jimmy berdoa, sebelum kami pulang, ibu yang mengelola yayasan dia berkata, "Ibu, tadi malam kami baru berdoa." Dia bilang, "Saya kumpulkan anak-anak, ada berapa Jim? 46 apa 64 anak ya. Ibu, saya kumpulkan anak-anak. Saya bilang berlutut sekarang. Doa, teriak sama Tuhan. Karena besok kita nggak punya apa-apa." Dan saudara tahu, besok pagi kami datang menjadi jawaban doa bagi mereka. Kami nggak tahu tempat ini, saudara. Tiba-tiba waktu saya sudah kumpul bersama 3 orang teman saya yang satu katakan, "Yuk kita ke sini, tapi ini jauh di Sawangan." "Ayo," Bugem bilang. Begitu kami sampai, kami bawa bantuan yang baru saja tadi malam didoakan oleh anak-anak yatim piatu. Baru saja semalam mereka berdoa, menjerit, memanggil nama Tuhan. "Tuhan tolong kami karena besok kami nggak punya apa-apa." Dan kami bawa ini, saudara. Saudara terlibat di dalamnya. Karena di situ ada dana-dana dari saudara. Katakan amin, saudara. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bugem dan teman-teman juga mengunjungi panti orang gila, saudara. Orang tidak waras. Ada 1 orang ibu yang tergerak. Ini mereka, saudara. Ini mereka dari jalanan semua, saudara. Mereka dari jalanan yang dekil, baju robek, ada yang udah gak pakai baju. Diambil oleh seorang ibu yang bernama Lydia. Dia ambil orang-orang ini, dia bawa ke rumahnya, dia mandikan mereka, dan dia mulai ajarin. Dan saudara tahu, setiap pagi mereka menyembah Tuhan. Setiap pagi mereka berdoa. Dari yang kurang waras 100%, turun. Sudah ada sekitar 15 atau 18 orang yang sudah bisa baca Alkitab. Dan mereka bikin kerajinan tangan, saudara. Mereka bikin karpet. Mereka bikin karpet kecil, mereka bikin karpet gede untuk mereka jual.
Sudah ada yang bisa hitung, saya beli berapa karpet kecil saya beli, berapa karpet besar saya beli, dia hitung. 75.000 tambah 150.000 tambah gini, kali ini dia hitung. Orang yang tadinya nggak ngerti apa-apa. Orang yang tadinya tidak waras, saudara. Dia hitung, saya hitung, bukan hitung pakai kalkulator. Dia ngitung tek. Persis. Harus kembaliin berapa? 50.000 tante, persis. Dan itulah keajaiban Tuhan. Ada banyak orang yang perlu kita jangkau, saudara. Ada anak-anak di jalanan, ada orang-orang yang kurang waras, ada janda-janda yang dibuang oleh anak-anak. Makanya poin Bugam yang pertama tadi katakan, ada anak-anak yang tidak menghormati, tidak menghargai orang tua, dibuang ke panti apa itu yang buat orang-orang tua. Dan terakhir kami bawa bantuan untuk anak sekolah Alkitab di daerah Bintaro. Semua bisa terjadi karena apa, saudara? Karena uang yang dipergunakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan untuk kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Dan ini semua dana saudara. Ini dana saudara semua. Disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekali lagi, orang yang beneran cinta Tuhan tidak akan cinta uang. Dengan kata lain, tidak akan pelit, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang beneran cinta Tuhan gak akan hidup dalam kemunafikan dan tidak akan menjadi orang yang munafik. Katakan amin, saudara. Pemain musik dan singers bisa maju ke depan. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang beneran cinta Tuhan tidak akan munafik. Saudara tahu definisi dari munafik itu apa? Yang pertama, tahu kebenaran tapi tidak mentaatinya. Contoh, ngaku pengikut Yesus, ngaku pelayan Tuhan, tapi sulit banget untuk melakukan firman. Itu orang yang munafik. Hanya ingin kelihatan hebat dari luar, hanya ingin kelihatan kudus, suci, hebat, luar biasa dari luar, tetapi dalamnya nol. Hidup untuk melayani diri sendiri. Yang suka pansos, ada yang ngerti pansos? Panjat sosial katanya, saudara. Yang suka pencitraan, yang suka belaga hidup benar, Anda sedang hidup dalam kemunafikan. Dan itu bukti bahwa Anda gak cinta Tuhan. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda gak akan hidup munafik. Kalau kita cinta Tuhan, kita gak akan hidup pakai topeng. Kalau kita cinta Tuhan, kita gak akan hidup penuh dengan sandiwara. Katakan amin, saudara. Matius 23, 27 sampai 28, bahkan di situ disampaikan, ditegur. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang apa, saudara? Munafik. Ini firman Tuhan loh. Maaf, kenceng. Tapi ini firman Tuhan. Karena Tuhan mau rubah hidup saya dan hidup saudara. Jadi bejana yang indah di mata Tuhan. Katakanlah amin, saudara. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luar memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan pelbagai jenis apa, saudara? Kotoran. Firman Tuhan loh yang bilang, saudara. Orang munafik dalamnya kotor. Luar putih, dalam tulang belulang. Gak ada orang munafik di surga, saudara. Gak ada orang yang luka batin di surga. Surga bukan tempat untuk orang yang tidak bisa mengampuni. Katakan amin, saudara. Ada satu statement yang terakhir yang ingin Bugam sampaikan. Mungkin ini akan bikin saudara bingung, tapi dengar, simak baik-baik. Kita doa 2 jam sehari. Sekali lagi, kita doa 2 jam satu hari, Tuhan gak tambah sayang sama kita. Saudara mungkin sudah pernah dengar pernyataan ini. Sekali lagi, kita doa 2 jam satu hari, Tuhan gak tambah sayang sama kita. Kita nyembah 2 jam satu hari.
Tuhan gak tambah sayang sama kita, saudara. Kita baca Alkitab setiap hari, bahkan satu hari mungkin 3 kali kita baca Alkitab. Pagi, siang, dan malam. Tuhan gak tambah sayang sama kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah sayang kita, saudara. Mau kita baca Alkitab, mau kita doa, mau kita nyembah atau enggak, Tuhan udah sayang sama kita, saudara. Buktinya Tuhan mati buat saya dan buat saudara. Kalau kita doa 2 jam 1 hari. Kalau kita nyembah Tuhan 2 jam 1 hari. Kalau kita baca Alkitab 1 hari 3 kali. Kita yang tambah sayang Tuhan, saudara. Katakan amin. Itu karena cinta kita kepada Tuhan. Itu semakin bertambah. Makanya kita tambah jam doa kita. Makanya kita tambah pengiringan kita kepada Tuhan. Makanya kita tambah pelayanan kita sama Tuhan. Kayaknya nggak bisa kalau saya nggak melayani. Karena itu saya melayani karena saya rindu untuk balas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kalau saya dan saudara, kalau kita mau didapati jadi pribadi yang cinta Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Karena ayat firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 ayat 21, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa, saudara? Menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yang cinta Tuhan gak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang cinta Tuhan gak akan pernah cinta uang lebih dari segalanya. Yang cinta Tuhan, yang beneran cinta Tuhan, gak akan hidup dalam kemunafikan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik, katakan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia
setia untuk mengasihi, ku tetap setia untuk mengasihi-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu memperbaiki komitmen kami dengan Tuhan. Hari ini ada berapa banyak dari antara kami yang mulai mencintai yang lain lebih dari kami cinta Tuhan. Hari ini kami mohon kemurahan Tuhan. Hari ini kami mohon anugerah Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami selalu. Kami harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami harus tempatkan Tuhan yang utama di hidup kami. Kami harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan. Roh Kudus memberikan kami kesanggupan untuk kami hidup sebagai pelaku firman. Kami hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan harus kami lakukan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup kami adalah hidup yang menjadi terang. Hidup kami adalah hidup yang menjadi jawaban bagi orang banyak. Dan lewat semua itu, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan. Hari ini setiap kami, kasih kami, cinta kami kepada Tuhan diperbaharui dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih banyak Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami terima firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Dahsyat luar biasa firman Tuhan ya saudaraku. Setelah kita mendengar firman, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi korban persembahan kita. Di bangku saudara sudah kami siapkan amplop-amplop yang telah kami sterilkan. Persembahan juga dapat disampaikan, ditransfer melalui rekening bank ke rekening bendahara kita di Bank BCA nomor 342102747 atas nama Grace Cynthia Runtu, di Bank BCA nomor 342102747 atas nama Grace Cynthia Runtu. QR code-nya ada di layar monitor saudara untuk dapat di-scan, memudahkan proses transfer. Mari sebelum kita memberi, kita baca ayat firman persembahan diambil dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 14 dan 15. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Amin. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudaraku, kemarin saya dan saudara saya itu datang ke acara kumpul-kumpul keluarga dalam rangka merayakan perkawinan salah satu keponakan kami. Setelah acara kami pamit dan sebagaimana lazimnya suatu acara perkawinan, kami masing-masing mendapatkan gift. Ya, gift. Selintas saya lihat ada cangkir dan ada semacam block notes. Ya. Setelah pulang, saudara saya WA saya dan menanyakan apakah benar gift yang kami terima itu adalah emas. Wah, saya langsung cari mana itu. Ternyata masih ketinggalan di mobil saudara. Saya lihat, saya buka. Benar,
ada koin dan ada grafiran salah satu perusahaan produsen emas perhiasan di Surabaya. Confirm, koin emas saudara. Nilainya sebenarnya tidak sangat besar, tapi tetap senang saudara mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang punya nilai ya. Hari ini kita terima janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan berkatnya. Dia akan memberikan pertambahan, multiplikasi, increase kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kepada kita dan kepada anak-anak kita. Janji ini adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudaraku, kalau saya saja senang dapat koin emas, apalagi menerima hukum, menerima firman, menerima janji Tuhan yang di dalam Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 dikatakan lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Wow, saudara. Mari kita baca kembali ayat bacaan tadi, kita ganti kata kamu menjadi kami. Dalam hitungan ketiga kita baca. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Diberkatilah kami oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hari ini kita akan menghormati Tuhan melalui korban persembahan kita. Ya, janjinya dahsyat luar biasa. Penyertaan, pertolongan, perlindungannya itu ya dan amin. Mari sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucapkan syukur untuk semua keadaan kami hari ini Tuhan. Semua dalam keadaan baik. Semua karena kasih sayang-Mu, setia-Mu Tuhan. Hari ini kami akan membawa korban persembahan kami sebagai ucapan syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Perlindungan, pertolongan-Mu, bahkan atas komitmen-Mu, atas janji-Mu akan hidup kami yang akan Engkau berkati. Akan hidup kami dan anak-anak kami yang akan terus bertambah-tambah, bermultiplikasi. Semua itu datangnya dari-Mu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Setiap Jumat Karmel akan Engkau berkati dengan limpah dan akan Engkau beri perlipat gandaan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami akan bawa korban kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara memberi atau mentransfer korban persembahan saudara. Bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan juga dapat memberi melalui transfer bank langsung ke rekening Bapak Gembala di Bank BCA nomor 63103311188 atas nama Samuel Richard Bolang. Bank BCA nomor 63103311188 atas nama Samuel Richard Bolang. Kami sampaikan pengumuman minggu sepekan. Setelah ibadah raya hari ini kita ada ibadah Creative Kids jam 10.15 secara onsite di ruang utama GPDI Karmel. Bagi mereka yang memiliki anak, adik atau saudara, silahkan dapat mengikuti ibadah Creative Kids ini bersama-sama. Gideon Karmel Revival, doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi via Zoom meeting. Lalu ibadah tag The Anointed Generation hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 jam 16.30 di ruang utama GPDI Karmel akan dilayani oleh saudara Hamel Anderson. Ibadah raya tanggal 24 Juli 2022 hari Minggu jam 7.30 pagi di ruang utama GPDI Karmel akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pastor Samuel Richard Bolang. Ibadah Creative Kids minggu depan tanggal 24 Juli jam 10.15 onsite di ruang utama GPDI Karmel. Lalu ibadah keluarga muda hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 jam 17 ya atau 5 sore di ruang utama
GPDI Karmel. Apa bila ada sahabat-sahabat baru yang untuk pertama kali beribadah di gereja lokal kami, dengan senang hati kami ingin berkenalan, bisa melambaikan tangan saja di tempat. Adakah di bawah atau di atas sahabat-sahabat lama yang setia? Mohon untuk terus juga mengikuti pengumuman lainnya yang akan disampaikan melalui media sosial dan WA grup kita. Apabila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan dapat menghubungi sekretariat GPDI Karmel di 0214721768 atau di WA 081212334424. Telepon 0214721768 atau di WA nomor 081212334424. Kita terus disiplin, konsisten menjalankan protokol kesehatan. Terus kita berdoa bagi bangsa dan negara agar pandemi virus COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan terus menjaga kesehatan warga dan perekonomian negeri kita Indonesia. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Pak Roy. Wow, luar biasa. Jangan lupa tuh koin emas perpuluhannya ya. Dikasih koin emas aja senengnya minta ampun. Apalagi Mas Roy tetap setia di tempat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Gembalanya senang sekali. Itu janji dari istrinya. Nggak boleh kemana-mana. Ya, keluarga yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pada hari ini saya sebagai gembala dan mewakili jemaat dan juga keluarga gembala mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil Tuhan ke rumah Bapak di dalam surga Bapak Erwin, anak dari Ibu Murni Kartini pada hari Jumat tanggal 15. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan sejati ya. Seluruh keluarga dari keluarga Ibu Murni Kartini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bahwa firman Allah pada hari ini, firman Allah sangat menyayat sekali hati saya, menancap betul dan mengingatkan kita semua pada hari ini supaya jangan membalas sakit hati saudara. Amin. Saudara harus dipulihkan, gak boleh sakit hati. Dan juga jangan cinta uang. Berilah maka engkau akan diberi. Amin saudaraku. Haleluya. Ya salah satu kesaksian-kesaksian yang seringkali kita lupakan arti daripada cinta uang. Jangan lupa. Kalau ada uang, selesaikan dulu semua utang piutang. Sebelum saudara membelanjakan hal lain yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Amin saudara, itu penting. Ya kalau saudara sampai melupakan yang harus saudara bayar, saudara lebih memilih untuk mempergunakan untuk kesenangan saudara, itu salah satu dari cinta uang saudara. Haleluya, amin saudaraku, jangan naroh. Di belakang lain, di depan lain. Ya, jangan lupa saudara ya, gembala. 3 bulan gemuk, 3 bulan kurus. Gemuk kurus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Tengok kanan kiri saudara, kasih jabatan tangan, berkati mereka. Yuk, kasih senyum yang paling indah. Selamat menerima dan menikmati bas baru. Ya Tuhan, thank you. Dona, thank you. Haleluya. Wow, sukacita Tuhan ada di tempat ini. Minggu depan saya akan menyampaikan firman tentang kerohanian hati. Ya,
kerohanian hati, bicara tentang kerajaan Allah, seri kerajaan Allah selama sebulan, kerohanian, kekudusan, dan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan dipenuhkan dan diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Tuhan baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Kau urapi dengan pengurapan yang selalu baru untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah di tempat ini. Tuhan bekerjalah terus, pakai hamba-Mu untuk menjangkau kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, dibawa kepada Tuhan, diperkenalkan lebih dalam lagi. Tuhan terima kasih, pewahyuan yang baru menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus yang baik. Dan pada hari ini hamba berdoa untuk keluarga Ibu Murni Kartini. Tuhan kuatkanlah, berikan kekuatan di dalam kecemasan dan di dalam kesedihannya. Biarlah kuasa Roh Kudus menghibur Ibu Murni Kartini dan seluruh keluarga yang ada. Biarlah mereka semua tetap kuat di dalam Tuhan melalui gereja ini, sebagai jemaat yang setia dan taat kepada Tuhan, bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini biarlah setiap tangan-tangan yang sudah memberkati gereja ini melalui persembahan yang mereka berikan, Tuhan berkati dengan limpah. Buat apa yang mereka lakukan sukses dan berhasil. Dan bahkan kesetiaan mengembalikan milik daripada Tuhan. 10 hasil jeripaya umat Tuhan di tempat ini dilakukan dengan setia dan taat. Tuhan berkati, biarlah janji Tuhan menjadi bagian dari hidup mereka. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Ada berkat yang berbeda, pengharapan lebih lagi di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber daripada berkat yang kami terima. Engkau juga memagari apa yang mereka miliki. Tuhan, mereka bisa menikmatinya, hasil jeripaya mereka tidak terbuang sia-sia. Dan juga segala bentuk belalang pelahap kami tolak di dalam nama Yesus. Kami bisa menikmatinya, bahkan kami bisa menikmati berkat yang Kau berikan. Kami bisa juga membagikannya bagi mereka yang membutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang terlewati oleh berkat dan jamahan Tuhan. Melalui pujian sembah dan firman Allah pada hari ini mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Wow, haleluya, haleluya. Kami melupakan segala sesuatu yang menyakitkan hati kami. Kami berikan semuanya kesembuhan pada hari ini. Kesembuhan batin kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena Tuhan memberikan kasih Bapa pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami gak mau menjadi orang-orang yang munafik. Haleluya. Beginilah diri kami, integritas kami perlihatkan sesuai dengan perkataan dan perbuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga harus sering memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus yang baik. Semua pelayan Tuhan Engkau berkati dengan pengurapan yang luar biasa, yang selalu baru. Mereka melayani dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang melayani pada hari ini dari depan asar sampai belakang mimbar sini. Tuhan berkati dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu, dan pada hari ini berkat dari Allah Bapa, anugerah dan rahmat yang luar biasa dari Bapa di sorga, damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian dari hidupmu. Kau akan dijadikan kepala-kepala bukan ekor. Lumbungmu akan diisi tumpah ruah berkelimpahan. Engkau akan diangkat selalu naik, gak pernah turun. Engkau akan diperluas kapasitasnya, ditambahkan karunia-Nya. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Tuhan memberkati anak cucu cicitmu. Tuhan mempersiapkan segala kebutuhan sekolah anak-anakmu. Tuhan memberkati kantormu, usaha, mata pencarian, pabrikmu, pasarmu, rumah sakitmu, warungmu. Mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Bahkan untuk selama-lamanya. Bawalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur, damai sejahtera dan sukacita
dari kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku yakin dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, ku yakin itu pasti jadi. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan iman, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan